Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di perkuliahan kita di mata kuliah Kepal pada pagi hari ini di week 10. Eh, Materi Kepal week 10 kita membahas tentang reconnaissance atau footprinting dalam EHPT, Ethical Hacking and Penetration Testing. Eh, Materi sudah diberikan oleh Pak Johannes dan Pak Alex dalam bentuk video dan slide. Video dan slide juga udah aku kirim di grup WA kita, bisa dilihat dan dipelajari secara mandiri. Eh, Baik, sebisa mungkin kita bisa nyalakan kamera dan juga jangan lupa mencatat pukul absensi kita, absensi yang dilakukan di e-course, pukulnya bisa dicatat di chat agar bisa kami rekap dan buat absensi. Oke, mungkin kita lihat dari video pertama dulu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Video ini adalah bagian pertama dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance atau footprinting dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Ini adalah outline dari materi footprinting. Pertama kita akan lihat nanti ada konsep, metodologi, tools, countermeasures, kemudian penetration testing. Objektifnya adalah untuk dapat memahami konsep-konsep dalam melakukan footprinting. Kemudian melakukan footprinting menggunakan search engines, kemudian melakukan footprinting menggunakan Google Hacking Techniques, kemudian melakukan footprinting menggunakan social networking sites seperti Facebook dan lain-lainnya. Kemudian untuk dapat juga memahami teknik-teknik melakukan footprinting, antara lain website footprinting, email footprinting, competitive intelligence, whois footprinting, DNS footprinting, kemudian network footprinting, social engineering. Dan kemudian juga objektif berikutnya adalah mengenali tools-tools yang bisa digunakan untuk melakukan footprinting, kemudian countermeasures-nya untuk mengatasi atau memproteksi terhadap reconnaissance atau footprinting, kemudian overview, langkah-langkah untuk melakukan pen testing reconnaissance. Saya akan menggunakan istilah reconnaissance dan footprinting kadang-kadang untuk maksud yang sama. Dan bagian ini kita akan lihat konsepnya. Jadi apakah ini maksud dengan footprinting atau reconnaissance? Ini adalah intinya adalah proses pengumpulan data. Seperti yang sudah kita pelajari pada bagian pertama atau slide pertama, ethical hacking dan penetration testing. Itu ada tahapan-tahapan melakukan penetration testing. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, gathering information, itu yang menggunakan reconnaissance. Kemudian yang kedua adalah melakukan scanning. Tahapan scanning nanti akan menemukan vulnerability-nya di situ, kemudian melakukan exploit, kemudian memaintain aksesnya, dan kemudian menuliskan laporan. Nah, ini adalah tahapan mengumpulkan informasi. Nah, informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang tersedia secara publik. Jadi, tidak melakukan scanning, belum melakukan scanning, jadi mendapat informasi dari sumber-sumber yang sudah tersedia secara publik. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Kemudian targetnya adalah mengetahui postur keamanan dari sebuah target, baik sebuah website maupun sebuah perusahaan. Ya, kemudian mengurangi fokus area. Jadi kita mau melakukan ethical hacking, kita harus tahu dulu areanya mana saja yang fokus sehingga tidak terlalu luas. Jadi fokus ke target yang sesuai, yang tertentu. Ya, targetnya berupa spesifik range of IP addresses, networks, domain names, dan lain-lain. Itu targetnya fokus. Kemudian mengidentifikasi vulnerabilities.
Nah, targetnya adalah mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh attacker. Jadi sebagai ethical hacking, kita harus melaporkan ke perusahaannya kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat dalam sistemnya dari segi sudut pandang security. Nah, kemudian setelah itu memilih exploit yang tepat setelah tahu vulnerabilities-nya, kemudian dapat diketahui exploit-nya apa yang cocok, kemudian bisa nanti melakukan exploit. Nah, kemudian tahapan footprinting ini adalah menemukan atau melakukan drawing network map, jadi menemukan gambar jaringannya atau topologinya, sehingga mengetahui aktual sistemnya seperti apa, environment-nya seperti apa. Nah, informasi apa saja yang diharapkan dapat diperoleh? Itu ada pertama domain name, internal domain names, network blocks, IP address, website yang tersembunyi atau private, kemudian TCP UDP running services, service saja yang tersedia, kemudian mekanisme akses control, protokol yang tersedia jaringan, kemudian VPN points kalau ada VPN, kemudian intruder detection systemnya seperti apa, termasuk firewall, kemudian telepon numbers yang analog dan digital itu perlu dikumpulkan juga informasinya. Tujuannya nanti kalau mendapatkan telepon numbersnya, attackers itu bisa mencoba melanjutkan dengan melakukan social engineering untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian mekanisme autentikasinya seperti apa, kemudian sistem enumeration-nya seperti apa. Itu informasi-informasi yang perlu dikumpulkan. Nah juga ini termasuk informasi yang perlu dibutuhkan, user and group name, system banners, routing tables, SNMP information, sistem arsitektur, kemudian remote system type, sistem remote systemnya seperti apa, kemudian system names dan passwords. Nah, kemudian ini mengumpulkan informasi tentang perusahaan tersebut seperti employee details, website-nya, apa yang digunakan, kemudian company directory. Untuk penyimpanan data, intinya company directory-nya seperti apa, apakah tersedia secara publik, bisa diakses dari internet atau hanya tersimpan di dalam saja. Kemudian location details, nanti ini menggunakan Google Maps, geolocation. Kemudian address dan phone numbers, kemudian comments in HTML source codes, itu bisa sebagai sumber informasi. Kemudian security policies yang diimplementasikan seperti apa, web server links relevan to the organization, links-links yang tersedia, kemudian background of the organization itu bisa dikumpulkan juga, digather, kemudian news articles, press release. Nah, informasi ini bisa kita peroleh dari apa yang sudah tersedia secara publik. Ini yang pasif footprinting. Kalau kita lihat nanti akan ada aktif footprinting. Jadi footprinting yang secara pasif, tidak melakukan aksi yang agresif. Ya, cuma melakukan monitoring, mengumpulkan data yang sudah terpublish keluar. Nah, ya passive footprinting itu without direct interaction, tidak ada interaksi langsung. Contohnya mendapatkan informasi melalui search engines. Itu tidak ada informasi koneksi langsung atau hubungan langsung ke perusahaannya, ke organisasinya. Jadi melalui search engine dicari informasi-informasi tentang perusahaan yang menjadi target. Kemudian menemukan top level domains dan subdomains melalui web services. Kemudian mengumpulkan financial information tentang target. Kemudian menggunakan people search, menggunakan social networking sites atau people site service. Ini untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, untuk nantinya melakukan social engineering, kemudian gathering infrastruktur details melalui job sites, jadi iklan-iklan pekerjaan, itu bisa juga merupakan sumber informasi terkait dengan infrastruktur dari perusahaan tersebut. Karena seperti bawahnya dibutuhkan administrator jaringan yang memahami Cisco.
router versi sekian-sekian, maka kita tahu bahwa oh dia menggunakan perangkat Cisco dan seterusnya seperti itu. Kemudian monitoring target using alert services, ini ada service-service yang di internet yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan alert kalau ada perubahan terhadap suatu website atau ya website sebuah perusahaan. Kemudian gathering information menggunakan groups, forums, dan blogs itu bisa juga digunakan. Kemudian menentukan sistem operasi dari yang digunakan by target organizations, ini juga bisa dilakukan dengan passive footprinting. Kemudian mengekstrak information tentang target menggunakan internet archives. Kemudian melakukan competitive intelligence. Nanti kita lihat seperti apa competitive intelligence. Kemudian memonitor website traffic dari target, kemudian melakukan tracking online reputation dari target, kemudian mengumpulkan informasi menggunakan social engineering sites. Nah, yang aktif footprinting itu ada direct interaction. Contohnya melakukan query, publish name servers of the target. Ini melakukan query ke DNS servernya. Kemudian mengekstrak metadata dari dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan. Atau file yang sudah dipublikasikan, nanti itu biasanya ada metadatanya, dan metadata itu berisi informasi tentang dokumen dan tentang perusahaan. Kemudian mengumpulkan informasi menggunakan web spidering atau mirroring tools. Kemudian mengumpulkan informasi menggunakan melalui email tracking, melalui email. Kemudian melakukan whois lookup, kemudian mengekstrak DNS information, melakukan trace route analysis, kemudian melakukan social engineering. Nah, itu saja untuk bagian pertama. Akan kita lanjutkan ke bagian 2. Silakan dilanjutkan ke bagian kedua. Oke, kita Video lanjut ini ke adalah bagian bagian kedua dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Nah, kita lihat sekarang printing methodologies. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, video sebelumnya, ada search engines. Jadi printing bisa dilakukan menggunakan search engines, kemudian advanced Google hacking techniques, social networking sites, websites, email, competitive intelligence, WHOIS, DNS, network, dan social engineering. Nah, tahapannya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, itu harus ada otorisasi dan scope yang ditentukan di awal. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa untuk melakukan ethical hacking, tahapan paling awal adalah mendapatkan persetujuan dari target. Karena tujuannya adalah melakukan pengujian tentang keamanan sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, perlu dilakukan di awal adalah mendapatkan persetujuan dan menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kemudian pada tahap akhir harus melakukan pelaporan, reporting terhadap apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang ditemukan. Jadi kita lihat di sini tahapannya adalah mulai dari authorization, kemudian melakukan footprinting, menggunakan search engines, kemudian menggunakan Google hacking, kemudian menggunakan social networking sites, masuk ke website footprinting, kemudian email footprinting, competitive intelligence, kemudian WHOIS footprinting, kemudian network footprinting, kemudian social engineering, dan kemudian melakukan pelaporan. Nah, kita akan lihat tahapan-tahapan ini secara lebih detail di slide selanjutnya. Oke, search engine. Search engine yang paling sering kita gunakan adalah Google, tapi ada lagi selain Google, seperti namanya Bing, kemudian Infosys, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan search engine ini kita dapat memperoleh informasi tentang target yang dapat membantu, bukan kita attacker, yang membantu ethical hacker, yang dapat membantu ethical hacker untuk melakukan social engineering dan melakukan tahapan-tahapan lainnya untuk dalam melakukan serangan atau ethical hackingnya. Nah, apa saja yang dapat diperoleh? Contohnya adalah teknologi platform, employee details, login pages, intranet portals, itu bisa diperoleh informasinya.
Nah, kemudian selain menggunakan informasi yang sudah ada di search engines, dan biasanya search engine itu memiliki cache. Jadi umpamanya kemarin apa namanya hari ini itu dilakukan perubahan-perubahan, ya kan, perubahan terhadap sebuah website. Nah, informasi yang sebelumnya itu masih bisa diperoleh dengan eh, mencari informasi tentang perusahaan tersebut di cache dari search engines. Contohnya di sini ada gambar apa namanya search engines Google, dan di sini saya mencari Dell ACID. Nah, di sini kita lihat halaman ini menunjukkan uh, cache pada tanggal 23 Oktober 2020 jam 11. Nah, nah ini menunjukkan bahwa dia masih ada cache, sehingga ketika ada perubahan itu perubahan sebelumnya masih bisa dilihat. Seandainya ada informasi-informasi yang sebelumnya tersedia, kemudian sekarang sudah tidak tersedia lagi, itu bisa dicek melalui cache-nya. Kemudian ini cara mendapatkan top level domain dan subdomains. Ini perlu juga diketahui domain atau subdomain dari sebuah perusahaan atau organisasi untuk melakukan ethical hacking tadi. Supaya dengan demikian bisa diketahui server-server apa saja yang ada, bahkan dari sini bisa diketahui struktur organisasi terkadang sesuai dengan apa namanya penamaan domain gitu ya, dan level domainnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tools, ya, menggunakan search engines atau atau melakukan trial and error, atau contohnya ini menggunakan engines-nya adalah netcraft.com. https www.netcraft.com. Ini seperti terlihat dalam gambar ini. Ketika bisa kita cari contohnya microsoft.com, kita search, nanti akan muncul semua domain-domain yang tersedia atau subdomain yang tersedia, atau menggunakan sublister Python script. Ini bisa ada di tools, ada di Kali. Jadi kalau sudah melakukan instalasi Kali, ini bisa dicobakan dengan komen seperti ini, sublister -d kali, ini kalau dia targetnya adalah kali.org, -t 3 -e. Nah, ini menggunakan search engine-nya Bing. Ini sublister terkait dengan apa namanya informasi yang tersedia di search engines. Atau bisa juga melakukan trial and error. Contohnya Dell ACID itu bisa coba, oh ini kampus, maka mungkin ada student Dell ACID. Atau ini kampus ada akademik Dell ACID. Atau dan lainnya dosen Dell ACID, dan semuanya terus dicoba-coba terus, akhirnya bisa ketemu. Nah, kemudian dapat juga menentukan operating system, kembali menggunakan netcraft tadi, atau menggunakan website ini shodan.io. Nah, ini saya coba contoh, cari cari Microsoft. Nah, ketika dicari Microsoft muncul IP address dan juga muncul servernya apa untuk web servernya. Dalam hal ini IIS yang merupakan web server yang ada di sistem operasi Windows. Nah, ini pasti menggunakan Windows. Tapi di sini belum kelihatan Windows versi berapa. Oke, nah kita lanjutkan. Untuk lokasi, informasi untuk geolocation-nya bisa menggunakan maps.google.com, wikimapia.org, atau maps.nationalgeographic.com, atau bing.com maps. Itu untuk menunjukkan perusahaan itu ada di mana. Nah, kalau kita contoh ambil Dell ACID, nanti yang terlihat adalah karena kita menggunakan IP address-nya Telkom, maka yang akan terlihat adalah lokasi dari Telkom. Atau kalau sudah ada di Google Map Dell ACID, nah itu bisa juga langsung ke Dell ACID. Tapi kalau berdasarkan IP address,
Kalau dia menggunakan IP address sebagai dasar untuk mencari lokasi, maka lokasi kita itu adalah lokasinya Telkom. Nah, kemudian menggunakan social networking dan people search untuk menampilkan informasi. Nah, ini khusus untuk mencari informasi tentang orang dan kalau sudah diketahui informasinya maka bisa dilanjutkan dengan melakukan social engineering. Nah, informasi itu dapat diperoleh dari social networking seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, dan YouTube. Atau bisa juga menggunakan people search. Ini ada banyak website yang menyediakan servisnya. Namanya kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada seorang yang bernama nama Jennifer. Nah, maka kita cari Jennifer di dalam situs-situs people search ini. Atau juga bisa menggunakan tools yang tersedia di Kali Linux yang namanya Inspire. Ini Python based link. Nah, dia menggunakan LinkedIn untuk mencari informasi tentang seseorang. Oke, kemudian financial services itu bisa diperoleh informasinya atau informasi yang bisa diperoleh ya tentu tentang kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, tapi ini khusus untuk yang sudah go public. Memang informasinya akan disediakan secara publik. Jadi bisa diketahui company profile, market value, kompetitornya apa, itu bisa ketahuan dari apa yang dokumen yang dipublikasikan. Nah, bisa diperoleh informasi menggunakan online financial service seperti finance.yahoo.com, kemudian marketwatch.com, dan kemudian thestreet.com. Kemudian gather information atau reconnaissance menggunakan job sites. Nah, dari job sites ini bisa mendapatkan informasi tentang ya dia tentunya menyediakan informasi tentang job requirements, employees profile, hardware information, dan software information. Nah, dalam ikan-ikan itu ada cantuman, contohnya hardware information. Itu tadi seperti saya bilang ada Cisco produk atau softwarenya apa saja yang digunakan. Biasanya dimunculkan di situ. Contohnya, butuhkan administrator jaringan yang menguasai Windows 2019 atau 2016 gitu. Ya kan akan kita ketahui bahwa dia menggunakan sistem operasinya Windows 2016 seperti itu ya. Nah, kemudian job website yang bisa digunakan ada LinkedIn, Monster.com, Career Builder, dan lain-lainnya bisa dicek dengan mengakses masing-masing situs ini. Kemudian ada juga mengumpulkan informasi menggunakan alerts. Jadi ada beberapa server atau website yang menyediakan alert system. Nah, dengan website ini kita bisa memonitor jika ada perubahan-perubahan pada sebuah website yang lain. Oke, ini alert system website yang bisa digunakan itu google.com/alerts atau gigaalert.com, kemudian talkwalker.com. Nah, dengan demikian kita akan melaporkan atau hacker dapat melaporkan informasi yang terupdate. Ketika ada perubahan, dia akan langsung dinotifikasi. Oke, ya sekian untuk yang video bagian kedua. Kita lanjutkan ke bagian ketiga. Baik, mungkin untuk video bisa sampai di bagian kedua saja. Bagian ketiga bisa diakses secara mandiri, bisa ditonton secara mandiri. Video sudah aku share di WhatsApp grup kita. Mungkin slide-slide-nya ini bisa kita lihat. Ini kenapa ini nggak bisa? Sebentar. Ini bisa kita lihat ini ada slide-nya juga sudah aku share di grup kita. Slide dari penjelasan-penjelasan tadi. Ini slide pertamanya. Contohnya
Juga slide kedua, slide ketiga juga di sini sudah aku share di grup, bisa dilihat sendiri mulai dari slide pertama sampai slide kelima. Juga videonya juga udah aku share di grup, bisa ditonton secara mandiri. Baik, mungkin untuk absensi dan mengakhiri sesi kita ini, teman-teman bisa menyalakan kamera supaya kita bisa screenshot per page-nya. Bisa menyalakan kamera semua. Dipastikan juga jam absennya udah dikirim di kolom chat supaya bisa direkap. Oke, untuk page pertama kita screenshot. Page pertama 1, 2, 3. Oke, untuk page kedua 1, 2, 3. Oke, baiklah. Demikian untuk sesi mandiri kita, sesi perkuliahan kita di pagi hari ini di week 10. Rekan-rekan bisa kembali belajar mandiri dengan menonton video dan memperhatikan slide yang telah dibagikan di grup kita. Oke, demikian. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk mengikuti perkuliahan ini. Bisa meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih.